Halo guys, kembali lagi bersama saya Asrofi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Tips jika ingin merantau di kota Jakarta dan sekitarnya atau bisa dibilang Jabodetabek ya. Saya akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman saya merantau dari 2016 sampai sekarang di tahun 2025. 9 tahunan ya, hampir 10 tahun nanti. Jadi ada 6 hal yang saya ingin kasih tahu buat teman-teman yang mungkin newbie atau baru lulus dari sekolah SMA, SMK, bangku kuliah atau mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Langsung aja, yang pertama, punya pekerjaan pasti. Nah, pastikan teman-teman saat merantau sudah punya pekerjaan. Kenapa? Supaya teman-teman nggak bingung ya. Misalnya teman-teman cari lowongan lewat BKK gitu ya. Dari biasanya ada tuh perusahaan yang mampir ke kota kita. Misalkan waktu saya 2016 ada perusahaan restoran gitu ya. Datang tuh ke Kebumen. Nah, dia memberikan seleksi. Nah, lebih baik ketika teman-teman datang ke Jakarta sudah pasti kerja ya. Soalnya kalau enggak, aduh, soalnya semuanya serba beli, nanti malah teman-teman sendiri yang pusing gitu ya. Pokoknya pastikan udah punya pekerjaan pasti. Yang nomor dua, modal secukupnya. Nah, tahu sendiri kan di Jakarta itu semuanya serba beli, makanan beli, minuman beli, tempat tinggal harus bayar, kencing bayar, mandi apalagi gitu ya. Jadi pastikan punya modal secukupnya. Di tahun 2025 seenggaknya teman-teman punya uang untuk bayar sewa kos-kosan. Yang kedua bisa buat makan, kira-kira buat sebulan ke depan itu minimal ya. Terus nomor tiga adalah bawa barang seperlunya. Jangan kayak saya ya. Tahun 2016, kalau teman-teman percaya ya, saya bawa bantal guling satu, bawa bantal agak gede satu, tasnya dua, tas yang gede itu ya, tas barang, sama tas lempang satu. Buset dah, itu bawanya ribet. Saya sendiri masih jomblo ya, tahun 2016 baru lulus, sampai saya bawa selimut karena saya mikir wah di Jakarta mungkin kalau malam adem kali ya kayak di Jawa ya gitu kan. Ternyata buset dah panas banget di Jakarta. Udah pakai kipas, udah pakai kolor doang atau sedak doang tetap aja kepanasan. Jadi bawa barang seperlunya. Ingat, nggak usah bawa bantal, nggak usah bawa selimut karena di Jakarta itu cuacanya panas ya. Yang nomor 4 adalah setelah gajian prioritaskan untuk nabung. Sekarang kan UMR Jakarta sekitar 5 juta sekian, 5,4 juta ya kalau nggak salah. Usahakan teman-teman kalau udah gajian langsung nabung minimal sebulan sejuta. Langsung dibuatkan rekening terpisah supaya apa? Supaya teman-teman punya tabungan. Kan kita merantau supaya kita bisa memperbaiki nasib gitu kan ya. Jadi usahakan teman-teman harus selalu menyisihkan untuk nabung dulu gitu. Yang nomor 5 adalah jaga diri dan pergaulan bebas. Nah, ini teman-teman kalau hidup di desa berpikir orang-orangnya baik, saling tegur menyapa. Kalau di Jakarta enggak, teman-teman. Maksudnya lebih ke individualisme, sendiri-sendiri gitu ya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai punya teman, kalau diajakin minum minuman alkohol jangan mau ya. Karena di Jakarta benar-benar bebas ya. Saya ingat 2016 waktu saya kerja di restoran di Jakarta Utara, kita kan ngekos bertiga ya. Ini buat teman saya itu bawa pacar, teman-teman, masuk ke kosan sampai jam berapa, sampai jam 3 pagi teman-teman. Akhirnya saya ngerasa risih juga gitu ya. Jadi memang harus pandai-pandai dalam menjaga diri gitu ya. Terus yang terakhir adalah ibadah ya, sholat jangan sampai ditinggalkan. Kalau agamanya Islam, kalau agamanya non muslim saya kurang paham dah, katanya Kristen doang ibadahnya hari Minggu. Pokoknya ibadahnya diperketat dan minta doa orang tua. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman yang ingin bekerja di kota Jakarta ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan ingat yang paling penting jaga diri dari pergaulan bebas. Jadi itu aja yang bisa saya infokan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Saya dengan Asrofi, Motovlog. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.